Sebenarnya gini Pak ya, kalau untuk mengarah ke organik itu lebih lebih cocoknya di Nusa Penida. Kembali ke channel Nusa Penida Farm. Kali ini saya ingin bercerita tentang pembibitan yang ada di Nusa Penida Farm. Kami membibit porang di sini, kemudian juga ada kacang sanca inci, kemudian juga ada labu kamboja. Nah, ketiga jenis ini tidak dimakan kera karena memang Nusa Penida 10 desa dari 16 desa yang ada dimakan kera. Tapi juga kami untuk lahan-lahan yang tidak dimakan kera, kami juga membudidayakan pisang Cavendish misalnya seperti itu. Kami juga membudidayakan pisang kepok rencananya, pisang raja dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya dengan Pak Ketut Sangging, Ketut Sangging ya. Ya. Beliau ini adalah pegawai di laboratorium mana. Silakan perkenalkan Pak Ketut. Saya Ketut Sangging dari Nusa Penida, temannya Pak Wayan juga yang mempunyai pembibitan Nusa Penida Farm yang begitu sangat wow karena saya kira di Badung di Denpasar aja yang ada atap begini, ada pembibitan, ada pembibitan porang seperti ini. Ternyata di Nusa Penida juga ada pembibitan seperti porang, kacang Amazon, labu kabocha gitu. Dan itu pun dia bikin dengan pertimbangan yang sudah matang gitu. Apalagi di Nusa Penida musim sekarang banyak pertanian seperti jagung, kacang yang disukai oleh kera. Nah, begitu Pak Wayan memperkenalkan bibit porang, kacang sancai, Sanca inci ya. sanca inci gitu. Nah, dia pilih bibit itu karena semua bibitnya itu nanti hasilnya itu seperti porang itu tidak dimakan kera gitu. Nah, yang sebagai temannya untuk menyupport Pak Wayan cuma membantu dengan pengetahuan yang begitu rendah itu, dan juga gimana ya memberikan arahan lah ya. Begini Pak Tut, Tiang ingin memperdalam kondisi di Nusa Penida itu kan kita tahu bahwa mengandalkan air rendah hujan. Iya, Itu satu. Yang kedua, tanahnya relatif tipis. Nah, Pak Tut sebagai orang yang tahu tentang pupuk, tekstur tanah, iklim. Nah, apa yang harus dilakukan terkait dengan tanah di Nusa Penida, khususnya penggunaan pupuk organik? Apakah tidak perlu memakai pupuk kimia karena tanahnya seperti ini, atau seperti apa biar pertanian itu bisa berkelanjutan seperti itu? Sebenarnya gini Pak ya, kalau untuk mengarah ke organik itu lebih cocoknya di Nusa Penida karena kita tuh memakai musim hujan baru tanam. Begitu musim panas kita tidak boleh tanam, kan tidak ada kegiatan air nggak ada. Nah, sedangkan pupuk organik itu mengandung bisa menyimpan air dengan waktu yang sangat lama. Gitu. Apalagi di sini, nah bukannya pupuk organik itu terbuat dari sekam, dari kokopit yang banyak ada di seberang sana gitu. Kalau di sini kita juga punya limbah pertanian yang sangat bagus, seperti kita pakai daun-daunan gamal yang mengandung unsur N gitu. Berarti kesimpulannya organik bisa memperpanjang
lama tumbuhnya tanaman kan seperti itu yang pertama. Yang kedua, pemanfaatan pupuk organik bisa menyimpan air lebih lama. Nah, kemudian Pak, ini kan produksi Pak sendiri nih. Iya. Trichoderma ini apa tujuannya? Nah, trichoderma ini dalam pembibitan dia sangat berguna untuk pertumbuhan seperti pertumbuhan porang. Dia bisa mengatasi jamur yang bisa merugikan tanaman. Fusarium itu ya? Fusarium, seperti Fusarium. Dan trichoderma ini sangat ganas, dia ganas memakan jamur. Jamur sama jamur. Dia yang memakan jamur. Ya, istilahnya begini, begitu Pak Wayan tuh memakai trichoderma di pupuk organik, dia itu akan membuat banteng. Dia akan membuat banteng, pertahanan sehingga jamur Fusarium yang mau menyerang akar tanaman atau batang tanaman itu dia tidak bisa. Berarti kemarin kan tahun lalu kan yang porang set banyak yang terkena jamur batang itu, Pak. Iya. Coba kita ajak ke kebun loh, Pak, yuk. Nih, lihat ke sana yuk. Salah satu kebun Nusapida Farm dari 7 lokasi kebun ini relatif 20 hari saja ini memakai Musa. Nah, dengan melihat ini apa yang Pak Tut bisa berikan saran, masukan terkait dengan tekstur tanah, terkait dengan pupuk kalau dengan memakai Musa seperti ini? Saya kira kalau pakai Musa dia mungkin tujuan Pak Yani memakai Musa supaya begitu musim hujan kelembabannya bisa terjaga gitu. Nah, yang kedua dari gulma tidak keuntungannya memakai Musa yaitu gulma. Pertama dia tahan terhadap tahan kelembaban lebih banyak, lebih lama dia lembab. Yang kedua dari gulma dia tidak tumbuh gulma. Yang ketiga juga tanahnya gembur katanya, Pak. Iya, tanahnya gembur. Kalau tetap dia gembur, kalau misalnya kena ini kan dia. Nah, kalau tekstur tanah Nusapida ini kan saya nanti akan siram pakai POC, siram pakai trichoderma. Nah, bagaimana kaitannya dengan penyiraman itu? Karena orang katanya harus di pinggir ininya disiram kan? Nah, masukin berarti nozzle-nya ke sini ya? Apa kita lubangi lagi? Enggak gitu. Kalau untuk organik saya kira enggak bermasalah. Kalau kita dikocor di gininya itu enggak masalah. Karena organik, kecuali kimia baru dia bisa kelebihan memakai kimia umpamanya urea, NPK, malah itu yang nanti akan menyebabkan busuk. Berarti kesimpulannya kelebihan dosis pun tidak masalah sebenarnya seperti itu. Artinya tetapi kita memang itu kelebihan organik. Nah, berarti kesimpulannya kalau misalnya saya dalam pertanian apapun tidak hanya porang menggunakan organik, berarti bagus dan pakai Musa bagus berarti ya? Lebih bagus. Lebih bagus dia. Nah, Pak Tut ini kan dari Nusapida, sekarang bekerja di pemupukan, tahu tekstur tanah di Nusapida. Apa saran-saran Pak Tut terhadap petani di Nusapida? Nah, ini betul ditonton sama teman-teman. Kalau saran saya ya, kalau memang tergantung, kalau memang organik, limbah pertanian kita di Nusapida cukup banyak. Tergantung POC yang saya lihat di sini juga kandungan N, kandungan K, P, NPK-nya sudah banyak. Sedangkan untuk mencapai organik, kita organik banget. Daripada di luar sana begitu dia kurang gini tebar kimia, terus aliran airnya tuh dari hulu hilir kan pencemaran pada pabrik. Kalau di Nusa Penida kan tidak. Berarti kesimpulannya kan pure organik di Nusapida karena tidak ada aliran air irigasi itu, kemudian juga sungai tidak ada. Berarti kalau kita jualan produk pepaya organik dan seterusnya lebih bisa berani ya? Lebih berani. Itu menurut saya. Nanti kan dites lagi. Iya, asumsi orang kan berbeda-beda. Perlu ada pengetesan langsung. Iya, karena kita secara logika masuk akal kan? Pertama,
kita tidak ada aliran sungai yang bisa mencemari lingkungan. Yang kedua, kita memang di sini tuh pengolahan lahan dengan pupuk organik pure. Nah, samping itu POC-nya juga POC organik. Nanti ada trichoderma untuk memerangi jamur fusarium gitu. Berarti itu kesimpulannya. Berarti teman-teman Indonesia Sapida Farm bahwa ini adalah peluang bagi kita karena organik kan lebih mahal, Pak. Lebih mahal dia produk-produk. Tinggal bagaimana kita mengemas, bagaimana kita quality ansurannya menjamin kualitas organiknya dan kita memasarkannya organik seperti itu. Tapi kalau misalnya bibitnya hibrida, Pak? Bibitnya hibrida Itu yang perlu dianu ya. Ya, bibitnya kalau bibitnya benihnya tidak organik kan juga bukan organik dia. Iya. Nah, tinggal benihnya saja ya. Iya. Tinggal benihnya saja. Tapi kalau Pak Wayan mau bikin produk umpamanya porang, tapi Pak Wayan mengambil bibitnya dari hasilnya ini kan itu juga termasuk organik. Oke. Demikian ulasan kita kali ini dengan Pak Tut Sangging, pembuat pupuk dari Dinas Sistem Peternakan Padunya Provinsi Bali ya, Pak Tut ya. Perkebunan OPD. Dan beliau ini sudah keliling Bali dan hari ini kita bawa ke sini untuk lihat-lihat kebun kita dan memberi advice atau saran pada kita. Oke, kita kembali ke video berikutnya.